atau manis ya kan, tapi saya pengen jadi bagian orang yang ambil keputusan itu mas, supaya bisa meringankan semua orang yang hidup di transportasi. Bisa jadi co-driver umur 20? Bisa. Partainya kecil mas, partai PKN. Kemungkinanku jadi juga kecil kok, paling cuma 0,00001. Tapi buat aku itu tetap peluang. Dan kenapa harus partai itu? Karena partai itu gratis mas. Gue dicalonkan, ya kan. Bahkan surat kesehatan gue, pendaftaran tes kesehatan aja dibayarin sama partai. Bendera dibikinin, baliho dibikinin teman-teman, ya kan. Kalau partai-partai gede, waduh mahar ya mas. Coba collab sama Sudirman. Mas Agus baik banget, cocok mas kalau Komisi 5. Memang tujuannya itu mas, dari awal kita udah deal-dealan sama Mas Anas. Bener peluangnya kecil mas, tapi kalau memang saya jadi, saya minta di Komisi 5. Terus Mas Anas jawabannya enak banget, nggak akan ada calon lain sebaik Mas Rian di Komisi 5. Dia bilang begitu mas. Wah, bikin kita tambah gede aja kan mas. Mas terima kasih, siap. Mas saya pernah lihat VT katanya MTI sama HR mas. Rian Mahendra ini bin Haji Haryanto. Sampai kapanpun juga PO Haryanto itu PO keluarga kita mas. Kalian jangan pernah bikin narasi saya bermusuhan sama bapak saya sendiri. Buset, saya kecap kayak anak durhaka mas. Begitu juga MTI. Paham? MTI ini cuma usaha kecil saya aja lah, usaha sampingan. Biar bagaimanapun juga saya kan tetap suatu saat pasti akan balik ke sana. Bapak udah sepuh mas, ya kan, pasti suatu saat akan istirahat. Udah nggak pengen kerja lagi, nggak pengen ngurusin bis lagi gitu. Nggak siapa yang nerusin kalau bukan anak-anaknya, kalau bukan aku sama adik-adikku. Makanya kalian tuh jangan jahat-jahat lah, jahat-jahat bikin narasi kayak aku sama bapak tuh benci gitu. Nggak ada mas. Saya sampai saat ini cuma ada perasaan rindu, kangen, dan doa untuk beliau. Jangan nyalak mas, duitnya lebih gede di transportasi. Kalau sing sampean aja makan siang bareng kali sampai terus, siap. Balik ke Pak Haji mas. Suatu saat saya akan kembali mas. Nggak mungkin nggak lah. Siapa yang terusin? Bukan anak-anaknya. Kamu kan nggak mungkin. Kamu nggak ada di akte keluarga kita. Yang ada di akte keluarga aku tuh aku, bapak, adik-adikku. Itu bukan kamu. Jadi live IG mas? Enggak. Koalisi apa mas? PKN nggak ada koalisi sama capres manapun. Mas Anas kemarin bijak banget, aku anggap kita ini partai baru. Jadi kita fokus dan beradaptasi dengan lingkungan. Kalian mau dukung siapa aja terserah. Karena fokus PKN itu ngejar threshold 4,5%, 4%. Jadi nggak koalisi kemana-mana. Presidennya bebas, kalian mau milih siapapun, yang penting calegnya Rian Mahendra. PKN singkatannya apa? Partai Kebangkitan Nusantara. Paling enggak kalau ada target Komisi 5, Mas Rian sudah ada track record dan tahu hidup berjalan. Betul. Saya nggak tertarik komisi manapun mas, selain Komisi 5. Tanggapan tentang Rosalia sudah saya tanggapin, saya udah bikin postingan juga. Ya mudah-mudahan bisa meredam emosi masyarakat yang nggak terlalu tahu tentang dunia bis dan tentang kejadian ini. Saya nggak ngebelain Rosalia, juga nggak nyalain korbannya. Karena yang namanya konsumen itu mas, saya dulu waktu di Haryanto mas, tahun 2000 berapa waktu Kudus banjir itu mas, yang sepinggang, saya pernah diludahin penumpang mas. Penumpang itu tiketnya disobek, dilemparin ke muka saya mas. Terus muka saya diludahin mas, gara-gara kan banjir tuh mas, ya kan. Saya udah bawain barang dia mas, banjir sepinggang mas. Di terminal Kudus itu lama, sebelum jadi terminal baru kayak sekarang. Penumpangnya ketinggalan bis mas, karena bisnya kan semua parkir di depan terminal kan. Terus aku udah bawa tuh mas, yang penting sampai Jakarta. Saya minta maaf karena kan nomornya dia tadinya di depan, jadi pindah paling belakang. Lah terus saya nggak mau, saya harus duduk di bis saya sendiri dengan kursi yang sama. Pak, bisnya udah berangkat. Kami minta maaf karena posisinya lagi kayak gini. Kalau semua ini banjir pak dadakan, nggak ada yang tahu lah orang. Terus wah, tiketnya langsung disobek, dilemparin ke muka aku diludahin mas. Apa yang aku lakuin? Aku minta maaf mas, tak pegang tangannya pak, saya minta maaf banget, saya bilang, bapak yang penting sampai Jakarta ya pak, saya minta ikhlasnya tuh. Jadi kita ini pelayan jasa mas, lu nggak bisa mau sok bener di hadapan konsumen walaupun konsumen lu salah tuh, nggak bisa mas.
Buat gue konsumen itu raja mas dari dulu. Makanya kalau lu lihat gue sering di terminal bawa tas penumpang, kardus penumpang, buat gue itu hal yang udah gue lakukan puluhan tahun, udah biasa banget. Nah gue pengen teman-teman gue yang bekerja di bidang jasa pun punya moral dan mental yang seperti itu. Jadi jangan nyalain konsumen. Konsumen mau bener mau salah itu nggak penting mas, nggak penting banget. Tugas kita minta maaf di saat mereka kecewa. Udah. Ceritanya mas kalau nitip paketan burung ke MTI bisa gak? Bisa aja, tergantung krunya aja kan. Kalau paketan tak kasih kru mas, aku nggak pernah makan dari duit paketan. Dari kerja sembarang MTI nggak kerja sama enggak. Mas Agus udah punya dunianya sendiri, aku punya duniaku sendiri. Orang saling mendoakan kan bisa, nggak harus saling bersama ya kan. Nyalek pakai duit apa? Alhamdulillah gratis mas, gratis banget. Makasih banyak yang udah pada ngirim-ngirimin es jeruk. Waduh, ngobrol sama kalian bikin aku lupa ngerokok loh. Judi apa kemarin mas? Saya nggak pernah judi mas. Kalau saya ketipu investasi pernah. Dulu 2016 saya pernah ketipu investasi kripto mas. Itu yang dibahas sama Pak Haji waktu Pak Haji marah itu ya itu. Tapi kan itu udah 2016 lalu, 2017 lah. Udah selesai, Pak Haji udah maafin saya, Pak Haji udah ngebayarin semua teman-teman saya yang ngerasa kerugian juga. Jadi saya tuh dulu pernah ketipu investasi sama teman. Pertama mah dia kasih mas, dia kasih hasil yang sesuai sama apa yang dia berikan. Terus gara-gara itu saya jadi ngajak teman-teman saya pada saat itu. Makanya terus ya saya ngerasa bersalah sama teman-teman saya. Tapi kan udah selesai semua. Kalau saya judi enggak, saya bukan penjudi. Pak Haji nggak pernah bilang saya main slot karena memang saya bukan penjudi. Yang dimaksud Pak Haji judi itu kripto itu pada saat itu mas, 2017. Udah selesai masalah itu. Jadi kalian mau tetap ngehujat aku penjudi slot silahkan. Tapi yang jelas satu hal yang pasti, karyawan gua main slot gua pecat. Teman-teman gua meninggal kemarin ada satu tuh yang gantung diri itu gara-gara slot mas. Saya ada di baris depan buat perang sama slot, sama judi-judi online. Nah Pak Haji kan orangnya nggak kenal dunia teknologi mas, jadi beliau itu nganggapnya kripto itu dulu ya memang judi, karena apapun yang pas itulah transaksi di internet dan lain-lain itu sama Pak Haji dianggap judi semua. Jadi kalau kalian mau nganggap aku penjudi silahkan, itu hak kalian. Kalian mau nganggap aku gila judi slot silahkan juga. Tapi satu hal yang pasti, saya orang yang paling depan perang sama judi slot. Bahkan karyawan-karyawan saya di HR dulu, mereka kalau ketahuan main judi slot sama aku tak keluarin mas, kalau mereka nggak mau berhenti. Karena itu dampaknya rusak luar biasa. Banyak banget teman-teman saya yang cerai, rumah tangga berantakan dan lain sebagainya gara-gara slot. Bahas Rosalia sudah saya bahas tadi di awal. Ntar bisa nggak bisa diulang lagi ya. Banyak kok tanggapan-tanggapanku tentang hal itu, udah di Instagram gue yang terakhir juga ada. Ikut trip, wah ini komennya lari-larian banget ya. Mas kok jarang ngevlog? Aku lagi banyak aktivitas yang nggak bisa tak publis mas. Alhamdulillah aku dipercaya sama kubunya Pak Prabowo dan Mas Gibran buat bantu-bantu acara kampanye terbuka dan tertutup mereka buat ini mas, pengadaan transportasi. Jadi aku nyekala ke teman-teman, ngoper-ngoperin ke teman-teman gitu, rental buat pengadaan mobilnya, pengadaan bisnya, transportasinya gitu. Dan itu bukan hal yang bisa aku publis, aku nyari rezeki dari situ. Iki di Kudus apa? Ini aku lagi di Jogja mas. Pak Bro masih di PHR? Masih, alhamdulillah. Buset ini komennya lari-larian banget. Ada nabrak di rest area, ada, betul. BTC nggak tahu mas, aku sejak kejadian itu sudah trauma sama kripto dan nggak pengen tahu, nggak pengen denger karena udah ngerugiin teman-temanku. Ya aku nyalain diriku sendiri lah, aku yang salah karena aku yang ngajak mereka pada saat itu. Barusan ada mas supir melantarin penumpang gara-gara slotnya, makanya nggak buka lain Jogja itu kemungkinan orang dalam ada gak mas? Maksudnya orang dalam yang Rosalia itu kemungkinan tetap ada, tapi buat gue kecil banget mas. Nggak mungkin juga. Setahu gue dulu pernah berurusan sama sindikat kayak gini mas. Gue datengin kepalanya yang ada di Semarang pada saat itu, sekarang orangnya udah meninggal. Gue datengin gentone lah ibaratnya. Gue transaksi sama mereka, deal-dealan
gue pengen mereka nggak nyari makan lagi di bis gue pada saat itu. Orang-orang kayak gitu itu dia naik beli tiket loh mas, jangan salah, itu modus operandinya masih sama. Kenapa mereka beli tiket? Karena mereka nggak pengen sindikat mereka tercium mas. Jadi kemungkinan mereka kerjasama sama kru itu kecil banget, nggak mungkin mereka berani kerjasama sama internal perusahaan, karena itu akan membahayakan keberadaan mereka, keberadaan sindikat mereka. Mas, cita-cita saya pengen jadi supir bis, tapi mas, cita-cita tuh jadi punya bis, jangan jadi supir bis. Cita-citamu yang tinggi sekalian, jadi pengusaha bis. Walaupun ntar kepleset-keplesetnya jadi supir bis nggak apa-apa, tapi cita-citanya tinggiin mas. Jangan bilang cita-cita pengen jadi supir bis, cita-cita jadi pengusaha bis, pengusaha transportasi. Walaupun ntar kepleset-keplesetnya jadi supir nggak apa-apa, cita-citanya tinggi. Mas, maaf aku sambil ngerokok ya. Ini aku geser dikit. Mas, loker buat fresh graduate ada nggak? Ada mas, belum. Kasus Rosalia udah aku bahas tadi mas. Salam dari Riau mas. Siap. Waalaikumsalam mas Rian. Mas, mobilmu ada di Lampung ya bro? Iya betul, lagi bawa rombongan ziarah mas dari Jambi, alhamdulillah. Bali hadir mas. Siap. Mas Rian jarang minum air putih ya. Cara jadi pengusaha bis sukses, kenali dulu dunianya, cintai dulu dunianya, pahami dulu dunianya, habis itu kumpulin modal beli bis. Bukannya ada CCTV mas? Nggak semua PO ada CCTV mas. Jadi kalau CCTV itu kan bukan kewajiban ya, tapi bentuknya fasilitas. Jadi tinggal kalian aja nih, mau nyari bis yang aman ya cari yang ada CCTV-nya. Tapi nggak semua PO sanggup ngadain CCTV mas, karena kan butuh server, butuh storage yang gede banget pasti. CCTV itu bukan peraturan pasti, dalam artian pemerintah tidak mengatur regulasi tentang CCTV. Jadi itu dikembalikan ke pengusahanya. Lu mau silakan pasang, nggak mau ya udah. Tapi yang pasti itu GPS wajib dari pemerintah. Masih suka judi nggak mas? Alhamdulillah mas, saya bukan penjudi, saya nggak pernah judi. Saya orang yang memerangi judi mas, karena saking banyaknya teman-teman saya yang jadi korban. Tapi sebenarnya kalau kehilangan gitu, benernya perusahaan bis ganti rugi nggak sih? Kalau barangnya itu di dalam bagasi mas, dititipkan sama kru ketika di awal, itu ada prosedur penggantian kerugian, klaim barang kalau hilang. Tapi kalau untuk barang yang dibawa ke kabin mas, semua moda transportasi, baik itu darat, pesawat, udara, darat, bis, atau udara, pesawat, ataupun laut, kapal, tidak akan kalian temukan peraturan atau regulasi klaim penggantian barang yang hilang dalam kabin. Nggak ada. Semua moda transportasi, kecuali barangnya di bagasi. Kalau di bagasi ada. Mas Rian, piye iki mas? Kenapa mas? Dari dulu pengen gabung jadi driver mas. Mudah-mudahan suatu saat kita punya jodoh ya mas, buat kumpul bareng. Apakah semua kondektur sama mas saat penumpang tanya lokasi yang harusnya agak dilewati tapi bilang dilewati? Wah, enggak lah, itu bohong berarti. Tanggungan perahu walaupun akap tapi MTI bagus banget. Makasih. Kalian kalau pengen nyewa MTI bisa hubungin Devi Marisa Suryani, nomor teleponnya ada di Instagramku. Di profil Instagramku ada. Ada PO kalau barang di dalam hilang supir kena klaim mas. Barang di dalam itu maksudnya di dalam bagasi mas. Memang itu nanti klaimnya dibagi dua sama perusahaan kalau yang barang di bagasi. Tapi kalau barang yang di kabin nggak ada. RMA berapa mas ke Lampung? Bukan ke Lampung mas, ke Jambi lewat Lampung 02. Kok gak bagi-bagi kaos caleg? Gak punya modal mas, samaan bikinin mas. Aku jualan gimana kaos caleg? Ada yang mau beli gak kalau aku jualan? Aku jualan harga modal aja deh, kaos caleg. MTI udah berapa unit mas? Alhamdulillah udah ada 8. Bang Rian gimana tentang Sembodo? Biarin aja mas.
Biarin aja, kalian doain aja lah. Siap mas, pasti nanti kalau rezeki saya temuin Mas Rian. Siap. Tapi berarti luar tanggung. Mas kalau Mas apa nih, bentar Mas, tapi itu kemarin kejadiannya kan di kabin, berarti di luar tanggung jawab PO. Betul. Tapi PO tetap harus bergerak Mas, karena itu kan sindikat. Kalau mereka nggak bergerak, wah, mereka akan bermain di situ terus Mas. Jadi itu Rosalia harus bersihin. Ada Rosalia perusahaan besar Mas, dia pasti punya tim eksternal, punya tim lapangan, pasti gampang itu ngeburunya. Mas kalau disuruh Pak Haji balik, aku pasti balik lah Mas. Emang HR punya siapa sih? Kan punya keluarga besar kita. Nggak mungkin ke kamu juga kan? Udah, jangan ngomongin itu. Jangan ngomongin masalah internal keluarga aku. Doain aja yang terbaik untuk beliau. Mas Rian kali-kali ikut trip. Ayolah, kamu kalau pengen aku ikut trip mania, kamu nyewanya MTI, ntar aku ikut. Kamu nyewa MTI buat trip mania, tapi syaratnya satu, Mbak Marisa, saya pengen Mas Rian harus ikut. Oh siap. Bang Rian MTI di Karawaci, Len Tegal. Coba tanya Google Mas, kenapa? Semangat Mas, selamat makin berkah. Amin. Mas Nur Jolodong balik lagi ya, nggak apa-apa, kan masih saudara kita itu. Wah ini komennya lari-larian, maaf ya nggak kebaca ya. Gila komen lari-larian. 10.2 Mas Rian, apa itu 10.2? Bang Rian yuk buka Wonosobo, belum ada uangnya, belum ada bisnya. Bisa masih terbatas banget. Mas sampai dikangenin Mas Reza. Reza mana? Reza Solo, apa Reza Habib Reza, apa Reza siapa nih? Banyak temanku Reza. Sehat-sehat terus Mas Rian. Siap, saingan live. Andi Tato lagi nge-live nih. Aku senyawang mau 1.300 nih. Kue piro di? 1.300 di. Kue anak-ane ono ora? Kue anak-ane ora? Ono ora? Wah, anak-ane tok toko 1.000 ora tekan ya, Ndi. Mending gue gabung aku kene, Ndi. Andi lagi kontes sama gue nonton 1.300. Reza Rahadian itu mah artis. Iki Rian Haryanto kae yo. Rian Mahendra bin Haji Haryanto. Iya betul. Belum ada bisnya Mas. Jangan disuruh-suruh buka-buka mana aja lah. Jangan suruh buka-buka mana, doain aja. Tapi tak aminin Mas, karena itu buat aku doa. Sebil Amri, Mas Amri lagi ngikutin ini, ngikutin 05. Harga satu bis tergantung mau yang baru, yang second, yang tua tahun berapa. Yang 800 juta ada, 600 juta ada, 1 miliar ada, 2 miliar ada. Tergantung sesuai dompet aja. Kesel Mas copy paste. Kesel Mas yang copy paste. Nyewa satu bisa sebetulnya lagi bahas LC itu Mas. Lu nonton live-nya Andi nambahin dosa. Yang dibahas pasti cewek mulu. Kan? Sukses Mas, gue sampein amin. Rokoknya apa Mas? Adalah nyalek mau ngerampok uang negara. Ya Allah Mas, mulutmu kamu pakai buat berdoa yang baik-baik itu nggak bisa tak Mas? Sama gampangnya kok Mas. Mulut dipakai ngomong yang buruk sama dipakai ngomong yang baik itu effortnya sama Mas, tenaga yang kamu keluarkan sama, tapi impactnya beda. Kalau kamu ngomong baik kamu dapat pahala, kamu ngomong buruk kamu dapat dosa. Ayo milih siapa, milih mana, belajar ngomong baik. Salam kenal Bang. Siap, waalaikumsalam. Mas Rian coba ABC drill. Apa itu Mas? Mas pernah marah nggak? Dulu, sekarang udah nggak pernah marah. Udah nggak bisa marah Mas. Salam dari Wimarion Hotel Mas. Wimarion, aku pernah kesana kayaknya ya. Mas Rian tolong dong PO dari Karawaci Pekalongan. Siap Mas. Mas kenapa tertarik dari caleg?
Nih tak ceritain, aku tuh waktu masih inget gak waktu aku nemenin Mas Tony di PO Kencana, aku dipanggil sama Mas Anas, Mas, dijemput sama orangnya dia, terus dimintain tolong, Mas Rian nyalek ya di DPR RI buat dapil 2, bantuin kita nyari suara. Siap Mas, apa yang sampean butuhkan. Jadi saya tuh didaftarin Mas, bahkan tes kesehatannya aja dibayarin sama beliau, terus disupport sama beliau buat bendera, buat baliho segala macam. Jadi aku nggak mencalonkan diri Mas, saya dicalonkan. Mas Rian di Masif kapan manggung? ABC drill lagi viral, milih melawan atau nurut sama orang tua? Nurut lah Mas, kok ngelawan sih? Mana boleh anak ngelawan orang tua? Emang kamu ngeliat aku marah sama Pak Haji? Enggak. Emang kamu ngeliat aku ngelawan sama Pak Haji? Enggak. Sepil rokoknya Mas. Siap, salam dari Pati Mas. Siap. Jadi nggak terpaksa juga. Aku kan juga pengen punya tempat untuk berjuang buat transportasi Mas. Jadi di saat ada kesempatan yang nggak minta mahar, ya kan, malah dimodalin, walaupun cuma bendera dan atribut-atribut. Tapi kan opportunity-nya, peluangnya ada Mas, tetap walaupun kecil, ya kan. Ilmunya apa Mas, gue bisa kuat? Perjalanan hidup Mas. Saking seringnya jatuh sampai lupa rasanya sakit Mas waktu jatuh. Saking seringnya jatuh, makanya jadi lupa rasanya sakit waktu jatuh. MTI jalan Mas, akap ada, wisata ada. Caleg dari partai apa Mas? PKN Mas, saya caleg di DPR RI Dapil 2. Saya calon anggota legislatif, buat saya itu udah prestasi lah. Rian Mahendra, ijazah SMA aku aja persamaan Mas. Kemarin ada yang nanya tuh di IG-ku, Mas Rian katanya lulusan SMP, kok bisa nyalek? Memang saya lulusan SMP, tapi saya 2003 dulu pernah bikin ijazah madrasah aliyah Mas, yang setara sama SMA. Karena dulu tujuannya takut anak-anak saya malu Mas kalau ditanyain bapaknya lulusan apa gitu kan. SMP kan kasihan anak-anak Mas. Jadi minimal SMA lah biar ada pantasnya. Sekarang ijazahnya kepake buat nyalek. Mas Rian hebat banget, sabar Mas. Kenapa? Hater itu nggak bikin aku pusing Mas. Kan aku udah bilang dosaku di masa lalu banyak Mas. Aku banyak ngebunuh rezeki orang dulu, banyak nyakitin orang juga. Makanya kalau ada orang yang benci sama aku anggap itu hal yang layak aku dapetin. Aku nggak benci mereka, nggak benci hater-haterku, nggak. Buat aku itu emang mereka layak buat ngebenci aku, udah itu aja. Bus baru gak jadi rilis. Emang ada bus baru? Bus apa? Mas mau tanya, MTI Bukalan Sumatera? Enggak ada. Mas kok mbak nangis sono masalah? Biarin aja Mas, mereka yang bikin drama, biarin aja. Tonton aja dramanya sampai habis, drama mereka sendiri. Yang sebelah bahas liceng. Tol Kanci dong. Waduh, ikut susah Mas Rian. Amin makasih. Sebelah buka liceng. Andi, makasih banyak yang udah give. Terima kasih banyak. Aku lagi ngetes live di TikTok Mas, menghasilkan apa enggak? Kalau menghasilkan, aku mau nge-live di TikTok aja, pindah dari IG. MTI WI gambar menoro jangan lah, ntar dikira plagiat sama HR. Enggak. MTI waktu kemarin ikut acara BMC ya, 05 ya. Mas akunnya Mas Andi apa? Enggak tahu gue Mas, males banget gue ngeliatin akun dia. Gue ngeliatin dia tiap hari di sini, 4 Mas. Sukses terus Mas, terima kasih. Akunnya Andi, jangan nanya Mas, udah jangan perlu tahu, nambah-nambahin dosa lu nonton dia. Pak Mas biasanya banyak yang give. Iya, ini alhamdulillah Mas, gue tadi nge-live dari siang sore tadi dapat 500.000. 05 jalan. Tanggapannya tentang Rosalia Indah udah aku tanggepin tadi. Terus di Instagramku juga ada postingan yang menjelaskan tentang hal ini, tentang kejadian yang lagi dialamin Rosalia Indah. Jadi udah kalian kaji sendiri aja. Tapi yang jelas aku nggak ngebelain Rosalia, aku ikut berempati sama korbannya. Gitulah. Cuman aku jelasin aja, ini loh kejadiannya kayak gini, keadaannya kayak gini. Jadi tergantung kalian nilainya gimana. TikTok itu sensitif. Iya, tapi alhamdulillah aku dari tadi ngerokok diem-diem, ngumpet-ngumpet juga aman nih.
kenapa nggak buka di Sumatera? Mas, saya ini perusahaan kecil, orang kalau usaha itu sesuai kekuatan aja, jangan terlalu dipaksain juga. Balik ke Pak Haryanto, Mas, suatu saat aku pasti balik lah, Mas. Kalau nggak balik terus yang terusin siapa? Bapak kan ya udah makin sepuh. Cuman saat-saat ini biarin aku berkarya dengan langkahku sendiri aja. Aku juga pengen mandiri, Mas. Jadi suatu saat kalau aku balik tuh aku bisa bikin bangga Bapak gitu. Dalam artian ini, lupa Mas Rian udah punya usaha kecil, bisa mandiri, nggak ngerepotin Bapak gitu ya kan. Mas, Capres dukung siapa? Saya dukung semua. Cuman kalau saya pilih siapa itu rahasia. Saya nggak pengen ikut drama-drama kalian ya, saling ngebenci antara pendukung nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saya nggak mau ikut-ikutan. Udah cukup memuakkan, Mas, dunia ini dalam hal-hal kebencian. Jadi nggak usah ditambah-tambahin kebencian kalian buat dukung A, B, C lah. Gua tuh enak, Mas, kalau ngeliat ada orang ngehujat A, B, C. Ngapain sih, Mas? Lu dukung-dukung aja gitu. Gak usah ngebenci temen lu, gak usah ngebenci orang-orang yang gak lu kenal gitu. Pemilu itu kan asasnya lu berlangsung umum, bebas, rahasia. Pemilu itu pesta demokrasi, Mas. Yang namanya demokrasi itu terserah teman lu mau pilih siapa, terserah bapak lu mau pilih siapa, terserah adik lu mau pilih siapa, terserah istri lu mau milih siapa. Itu demokrasi, Mas. Jadi jangan jadikan hal itu alasan buat kalian saling membenci, Mas. Makanya gue enak banget. Gue kalau ditanyain, Mas lu dukung siapa? Gue dukung semua. Soal gue mau pilih siapa itu rahasia gue. Begitu. Jangan bawa-bawa gue ke drama kebencian kalian lah. Dosa gue udah banyak. Berapa banyak bis, Mas Rian? Aku udah ada 8, alhamdulillah. Visi misimu apa, Mas? Yang jelas gue punya visi misi yang luar biasa baik untuk masyarakat, untuk rakyat-rakyat di daerah gue, dan juga untuk dunia transportasi. Kalau apa isi visi misinya, nanti kalau kita udah jadi baru kita kampanye, Mas. Kalau belum jadi jangan ngobrol janji, ntar kita kayak jualan kecap ya kan. Nggak usah. Mas Kunto nanti rencananya bawa 06 atau 07. Mas Rian nyalek di daerah mana? Aku DPR RI Dapil 2, Mas. Alhamdulillah Mas Antoni juga nyalek DPRD dari Nasdem di Purworejo. Mas Andika Citra Dewi dari Bandungan, Semarang DPRD. Haji Soleh DPRD Pekalongan. Rian Mahendra DPR RI, Mas. MTI isi berapa, Mas? Alhamdulillah, Mas, ini lagi Nataru begini udah pasti full rame-rame terus, alhamdulillah. Mas, kenapa MTI gak ditebut lagi? Saya pengen nyobain. Coblos, Mas Rian. Buat kalian warga Jepara Demak Kudus, bantu-bantu sosialisasi ya DPR RI. Terserah kalian presidennya mau milih siapa, DPRD-nya mau pilih siapa, DPR RI-nya minta tolong bantuan kalian sosialisasi. Coblos saya walaupun gak ada duitnya. Dan jangan ngarepin serangan pajar karena saya nggak ada modal sama sekali. Buka Wonogiri, Mas. Tak aminin dulu aja. MTI Cilacap ada nggak, Mas? Nggak ada. Mas, dapat servis makan tuh kemarin banyak yang komplain, Mas, karena terlalu lama, terlalu makan. Sekarang udah alhamdulillah penumpangnya udah mulai seneng. Kemarin sebelum Nataru ini kan udah tes kita trial, jamnya udah di depan sama yang lain lah buat kedatangan sama keberangkatan. Jadi penumpang udah mulai balik juga. Makanya ini kepengen Nataru lagi rame-ramenya, kepengen meraktekin itu. Mas, halo Mbak Ayu. Saya bukan orang Kudus tapi saya dukung dengan doa. Amin. Makasih banyak. Serius nih, Mas, nyalek. Betul lah, kenapa? Prestasi lu, Mas. Rian Mahendra lulusan SMP, SMA. Lulusan SMP, ijazah SMA lah. Bisa nyalek DPR RI. Kan prestasi, Mas. Soal jadi apa enggak mah itu nomor 2, Mas, nggak penting. Gue nyaleknya doang aja udah seneng. Kalau gue nggak modal. Bisa nyalek tanpa modal, tanpa mahar. Biasanya kalau di partai-partai gede maharnya miliaran, Mas. Buat duduk di nomor 1 itu, nomor 1. Ini gue nomor urut 1, gratis, Mas. Prestasi. Lah iyalah, Mas, caleg DPR RI buat nomor 1 itu effort, Mas. Minimal orangnya harus terkenal, atau harus publik figur di daerahnya, atau orangnya paling gak harus tajir melintir. Gak asal orang bisa nyalonin di situ. Makanya gue bilang itu prestasi, Mas. Calo bisa nyalek DPR RI. Walaupun kalah nggak jadi masalah, nyaleknya doang udah prestasi.
Pati itu dukung mas, gue dukung tetangga gue. Oh siap. Tapi Pati nggak masuk dapilku Jepara Kudus Demak. Mas Bismu wingi ono ning Ciledug ganteng. Oh terima kasih banyak. Calo terkuat di bumi bisa nyalek. Orang dari terminal bisa nyalek DPR RI. Kan prestasi mas. Ya kan? Mas 500.000 lagi, amin ya Allah, amin, terima kasih banyak, kirimin gue lah. Apa itu yang paling mahal apa sih? Itulah, belum pernah gue selama nge-live dikirimin yang aneh-aneh. Visi misinya apa ini mas? Visi misinya ntar aja lah, kalau udah pasti jadi aja. Kalau belum jadi visi misi mah bukan visi misi mas, ngobrol janji namanya. Lu mau gue pencitraan kayak orang-orang di luar sono yang nanam padi sambil maju, yang blosok-blosok ke gorong-gorong, mau lu? Enggak, jadi diri gue sendiri aja. Enggak minat JP5, minatnya minat mas, enggak ada duitnya. Singa, kirim gue singa. Oh, wow, kirim gue singa, ntar gue pargoy. Pargoy itu gimana? Nah, gue begitulah. Kirim singa, gue pargoy. Atau kalian ada tantangan apa buat gue, challenge saya, kirimin gue apa-apa. Meranggen siap. Oh siap dan siap komandan. Terima kasih banyak. Meranggen masuk dapil gue Demak. Siap mas. Dari partai mana mas? PKN, partai kecil mas, partai baru. Pecahannya Demokrat. Mas kirim paketan internet. Gue aja nebeng wifi-nya Andi. Kapan trip Sumatera? Lu ini lagi ada trip ke Sumatera. Live 24 jam mas. Waduh, jangan, besok gua ada kerjaan. Mas Kasbon, aku Sablon Seragen. Waduh, gak bisa. Bang mau dikirim singa? Mau. MTI masih sumber 404, masih sampai Februari nanti. Gajah siap nyoblos. Siap mas. Terima kasih mas, bantu sosialisasi ya mas, sama tetangga-tetangga, sama saudara-saudara. Saya minta dukungan di DPR RI-nya aja. Kalau presidennya terserah lah, mau nyoblos siapa. Kapan buka jalur Cepung? Tome hadir. Tome itu apa sih mas? Nama daerah mas. Gajah siap nyoblos mas, terima kasih banyak mas. Ayo kita alin di Prodilog. Apaan lagi tuh? Pekalongan Haji Soleh nyalek di DPRD. Saya DPR RI. Haji Soleh nyalek DPRD Pekalongan. Izin bergabung, monggo silakan. Alin Ganjar, amin. Mudah-mudahan Pak Ganjar bisa lolos jadi presiden 2024. Mas Anies juga saya doakan yang sama. Pak Prabowo juga saya doakan yang sama. Saya ini bingung mas, jujur aja. Nurani saya ini nurani ya, itu ke Mas Anies mas, karena ada ijtima ulama di sana. Terus tapi jiwa saya ini ke Pak Prabowo mas, karena kita dari kecil makan beras jatah mas. Kita ini kan KBAD, keluarga besar angkatan darat ya kan. Saya ini anak kolong gitu. Jiwa korsa lah bahasa kita. Itu jiwa saya ke Pak Prabowo. Semangat saya mas, saya senang Mas Ganjar. Semangatnya, ambisinya, saya senang Mas Ganjar. Makanya buat saya mereka semua calon-calon terbaik, putra-putra terbaik bangsa lah. Siapapun yang jadi, buat saya nggak jadi masalah. Tapi kalau saya nyoblos entar siapa, itu rahasia saya. Awas mas, nanti diselepet sama, jadi bingung ya. Saya pokoknya netral, saya nggak mau ikut drama-drama kebencian kalian yang saling ngehujat satu sama lain. Nggak mau saya, dosa saya udah banyak. Irit rokoknya mas, iya nih kalian ngajak coblos PKN walau di luar wilayah. Oh siap, betul. Kalau pengen bantu kita nyoblos PKN di mana aja, pokoknya caleg-calegnya dari PKN, bantu-bantu threshold. Betul. Sekali live dapat gopay, jadi sekarang gue udah bilang, gue udah pamitan sama teman-teman gue di Instagram tadi. Saya tuh kalau di Instagram yang nonton banyakan di TikTok, malah di Instagram tuh kadang 800, 1000, 600, 400. Tapi kagak pernah ada sawerannya mas. Gue mendingan ngoceh di TikTok, ya kan? Tetap kawal Prabowo Gibran mas, amin. Di zombie rokokan nggak bisa, kena ban sama TikTok. Jual put aja. Tanya dengan Prabowo enggak, mas gimana lo? Alhamdulillah rame mas.
ini penuh semua yang akapnya, alhamdulillah. Ya dapat lebihan dari teman-teman lah, dari teman-teman udah pada penuh, penumpangnya lebihannya ke kita. Saya juga ngelihat Mas Rian milih yang terbaik buat Indonesia. Iyalah Mas. Mas Rian enggak. Assalamualaikum, salam 02. Siap, kapan dolan cepu meneh Mas? Mahendra Transport udah ada berapa unit? 8 unit. Mas, korupsinya dibagi-bagi. Korupsinya saya kasih semua ke daerah-daerah saya ntar, ke dapil-dapil saya. Kalau emang sama-sama harus korupsi. Kalau emang nggak bisa dihindarin, saya kasih 100% ke daerah-daerah saya itu, biar jadi madrasah apa jadi apa gitu. Yang jelas nggak mau makan duit begituan lah. Mas Anas sudah janjian sama saya, Mas. Kalau sampean kenal saya, sampean kan udah kenal saya bilang saya ini orang yang prinsip moral saya nggak bisa dibeli. Sampean mau minta tolong saya mau. Tapi prinsip moral saya nggak bisa dibeli, Mas. Kamu mau beli sampai 100 miliar, 1 triliun, nggak tak jual prinsip moral saya bilang. Jadi jangan pernah saya dipaksa buat tanda tangan apa yang bertentangan sama prinsip moral saya sih. Oh enggak Mas Rian, saya malah suka Mas Rian kayak gitu. Itu Mas Anas suruh Bang Nirung ngomong kayak gitu Mas. Makanya gue santai-santai aja. Jepara, para awak transportasi mungkin dukung Mas. Iya, kemarin juga udah dibantuin sama Mas Iqbal, sama Pak Priyo, Santika, sama Sahala, Pak Haji Salim juga udah. Mereka semua ngedukung lah. Mereka tetap pengen punya perwakilan di pemerintah. Modelnya kayak orang Jakarta. Orang banyak yang salah paham sama saya, Mas. Kenapa saya jarang berbicara bahasa Jawa? Saya ini bener kelahiran Kudus, Mas. Tapi saya sejak umur 3 bulan atau 3 pokoknya gitulah. Itu saya udah umur 1 tahun. 1 tahun atau 2 tahun itu saya udah tinggal di Jakarta, Mas, di Tangerang. Saya di Kampung Bubulak, Mas. Jadi saya ini dari kecil emang logat saya Betawi. Saya baru pindah ke Jawa lagi itu umur 19 atau umur 20 tahun. Itu baru pindah ke Kudus. Jadi kalau pernah ngelihat aku ngomong bahasa Jawa, ya alhamdulillah. Itu hasil belajar dari sejak umur 20 tahun. Tapi kalau bahasa saya sehari-hari memang bahasanya kayak gini aslinya. Sunda bisa nggak, Mas? Dulu waktu di SMP ada pelajaran bahasa Sunda dan saya tetap nggak ngerti. Setahunya Sampurasun, Rampes. Malam bosku, malam Mas, malam. MTI gak berangkat Mas dari timur malam ini. Jalan. Maaf, aku sambil ngerokok. Jadi jangan kadang suka ada orang komen, lu orang Jawa tapi sombong banget bahasa lu, lalu gue. Ya itu karena memang dari kecil aku di Betawi, Mas. Kalian kalau tahu kampungku di sebelah Alam Sutra, Mas, di Kampung Kosong, Bubulak, Panunggangan. Okupansi penumpang gimana, Mas? Kalau ini rame banget, Mas. Kan lagi Nataru, alhamdulillah. Hati-hati ke band, Mas. Iya nih aku ngumpet-ngumpet. Bang, ada loker kondektur. Di Bojong kok jarang beroperasi. Di Bojong jarang beroperasi, jalan terus kok. Kan startnya dari Kajen. Bojongnya lintas. Kata-katanya dong Om buat pengusaha. Tetap semangat, Mas. Tetap telaten. Jangan putus asa. Ada suara Kang Enyon? Bukan, itu suaranya Andi. Pinang ya, Mas, betul. Pinang. Wih, Mas Rian dalam. Guyune Mas Kunto kalau Mas Andi. 2024 Melundi bebas. Kapan buka jalur cepu? Kampung Bubulak di Warung Mangga ya, Mas. Betul. Sebelah pabrik Tipico, Mas. Warung Mangga. Betul. Kalau sekarang jadi apartemen, Mas. Dulu aku pertama kali tinggal di Tangerang itu, kalian tahu Alam Sutra itu masih hutan karet, Mas. Masih hutan karet. Waktu aku masih tinggal di asrama itu, di asrama Arhanut. Wah, Kencana mau ngajakin live bareng. Maaf ya, itu Mas Tony bukan. Sawer dulu singa, baru gue mau live bareng. Mas Tony
saya di Sawer Singa dulu, baru ntar kita live bareng. Kapan beli JB5? Kalau ada duitnya mas. Kencana mau ngajakin gue live bareng, enak aja. Suruh ngirim Singa dulu. Ih, baru ntar gue nge-live bareng. Sugeng dalu mas, salam santun dari Wonogiri. Siap, Sido nyalak mas. Sido no, Sido. Singa, gue Pargoy. Pargoy itu kayak gimana? Ntar gue belajar dulu. Gimana itu gue yang Pargoy? Ya begini-begini ya. Bang, sampean bisa nyetir mobil? Saya nyetir mobil dari SD kelas 6. Saya umur 19 tahun udah bisa bawa bis. PK mas, biar banyak yang gitu. Gimana mas tanggapan tentang PO Jaya yang menabrak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu saya bangun rumah susun di Aranut. Zaman saya belum ada rumah susun mas. Di Aranut masih rumah-rumah mes gitu, yang satu-satu dulu dekat lapangan badminton. Mas Tego bener. Oh, kemarin gue maki-maki mas. Gue udah bilang sama anak-anak, siapapun orang yang kenal sama gue di dunia transportasi, gue nggak peduli lu kenal ataupun pernah ngerasa terbantu sama kehadiran gue, jangan pernah lu sekali-sekali bantuin itu PO. Gue bilang. Ada juga beberapa teman kemarin di HR udah daftar ke dia, terus ngelihat ada konflik, terus langsung pada pamitan keluar. Karena nggak sudi mas, gue digituin. Bapak lu apa kabar mas? Bu yang sopan. Bener bapak lu bener. Cuman satu, lu sama gue belum tentu tua lu ya kan. Terus kedua, Pak Haji Arianto itu bukan orang yang layak lu sandangin dengan kata-kata lu mas. Jadi mendingan gak usah dikasih lu. Bapak gimana kabarnya? Itu masih mending. Bos, dalam live bareng ya? Non sewu mas. Gue wani nge-give aku apa? Gue Andi pengen pansos nge-live bareng katanya. Wus, kacamata keren ini. Bapak baik-baik aja ya. Kalau kalian berharap tanya kabarnya. Kalian kalau ngeliat sepak terjangkau di HR dulu, aku kalau dihina nggak pernah marah mas. Tapi kalau ada orang menghina Pak Haji apa gimana, wah, gue samperin mas. Kan gue pernah bikin vlog dulu, yang orang gue bawain buah-buahan. Jangan. Mas kok gak dijawab PKN koalisi presiden? Mas Anas itu kemarin bilangnya partai PKN ini partai baru. Kita tidak berkoalisi dengan presiden manapun karena kita fokus sama thresholdnya PKN di 2024. Ya, jadi terserah masalah dukungan mau ke capres mana itu dikembalikan ke calegnya masing-masing. Jadi beliau pengennya netral. Mas kapan balik ke Haryanto? Suatu saat pasti balik lah mas. Mas yang pendukungnya udah banyak. Salam buat Pak Haji Haryanto. Siap mas, terima kasih banyak. Minta doanya buat beliau, mudah-mudahan beliau sehat selalu, lancar rezeki, dipermudah semua urusannya. Sampai sekarang punya armada sendiri berapa mas? Aku ngelola 8 unit mas armada. Alhamdulillah. Amin. Mas pengen ngopi bareng sini? Aku lagi di Jogja. Kalung masih mas, sawer kalung dulu. Wes. Jangan topi lo gitu. Live-nya kegeser. Enggak, aku lagi ngerokok mas, biar nggak keben aja. Aku fans Mas Rian, makasih banyak. Jogjanya ngendi mas? Ketik di Google Galino Garagi mas. Palagan, Galino Garagi. Sini kalau pengen ngopi bareng sama aku, pengen ketemu real sama aku, pengen ngobrol bareng sama aku, sini. Main sini mumpung aku di Jogja. 90.000 topi. Serius mas? Topi 190.000. Serius? Oh iya? Kirim topi lagi. Mas Rian generasi keberapa? Kalau keluarga saya generasi keberapa ya? Generasi kedua dong kalau dihitung dari Pak Haji. Tapi kalau dari bisnis saya generasi pertama. Aku ketemu sampean pas buka Len Moga. Oh iya? Oh pas dulu ya HR ya. Sampean orangnya enakan mas. Dulu pernah ketemu sampean pas ngopi bareng di Ngawi. Paus 500.000. Oke, kirim paus. Gue Pargoy. Semalam full ya, alhamdulillah mas. Bisa cair 300 ribuan.
Kirim paus, gue Argoy. Gimana? Bos, info sinyal BTC, aduh gue nggak tahu mas, gue udah muak sama dunia kripto, udah trauma gue mas. Mas Kampen pernah ke KSSI? Pernah dulu waktu buka HR KSSI, aku di KSSI kan. Mas 05 udah jalan, itu 15 jutaan, apa 15 jutaan? Muka lu lucu bang, ya maaf mas. Maaf kalau saya dicetak nggak setampan kamu. Jadi ya beginilah. Dulu kalau bisa milih sama Allah waktu dibikin, saya pengennya muka saya kayak Boy William mas. Fisik saya kayak Deddy Corbuzier. Cuman sayangnya enggak, kita syukurin aja. Wes, terima kasih banyak mas. 90.000. Dulu kripto nggak tahu mas, karena aku cuma investasi aja ke temen. Aku dulu hilang 80 jutaan tahun 2017. Aku cuma invest aja ke temen, nggak tahu, aku nggak kenal dunia itu, beli apa aku nggak ngerti. Tego berarti pengkhianat, nggak, Tego alasannya sama gue katanya pengen ini dari dalam lah, kata tai kucing gue bilang. Gue udah buka suara pokoknya di lapangan, siapapun orang transportasi, gue nggak peduli lu agen, lu nggak peduli supir, nggak peduli lu pengurus, gue bilang kalau emang gue pernah ada jasa sama lu walaupun setitik nila, gue nggak sudi, nggak rela didolimin kayak gini gue. Dan gue nggak sudi lu ngebantuin mereka. Mas, kata-kata motivasi biar, karena buat gue udah masuk kategori dolim dan jahat mas, luar biasa. Orang-orang kayak gitu kalau dikasih kepercayaan, suatu saat dia akan nyari korban yang lain. Jadi kejahatannya harus berhenti. Dan gue berharap gue jadi korban mereka yang terakhir. Makanya gue pasti ntar serang balik mas. Tenang aja, nunggu urusan mereka rampung aja. Pasar Dorok ya, iya mas, buka lain Jember. Oh jauh amat mas. Melisa Darsalam apamu? Melisa ya ponakanku lah mas. Emangnya selain mas? Oh ada mas. Sejak gua ada masalah itu banyak yang speak up sama gua. Dari yang bisnis restoran, dari yang bisnis travel, bisnis apa gitu. Bahkan ada pengurus bis juga yang kedolimin gara-gara ketipu kontrak juga ada. Sampai nunjukin segala macam. Jadi orang ini emang motifnya udah terbiasa mereka melakukan hal kayak gitu ternyata. Bahas Rosalia Anda sudah. Bang, kalau mau bikin usaha bis pariwisata tergantung. Kalau bis mau yang 600 juta ada, 800 ada, 2M ada, 2,5M ada, tergantung lu aja kemampuan lu. Mereka menyerah pada anak buah Maulana CS live di TikTok ini akan Wonosobo kapan mas? Doain aja. Kita saat ini lagi menikmati keadaan dulu. Aku lagi pengen fokus ke pembangunan kantor sama restoran yang di Kuningan mas, karena itu ntar buat home base-nya MTI di Jakarta, di Kuningan, Jakarta Selatan, depan Swissbill Residen. Kalau kamu lihat ada bangunan yang lagi dibangun, yang baru berdiri rangka-rangka bajanya, itu calon restoran sama kantor MTI. Terus kalau kamu lurus dikit, di situ ada tanah luas 1,4 hektar, tanah desa, itu nanti akan jadi pangkalan bis kita di situ. Aku lagi fokus di situ dulu aja, aku nggak pengen nambahin unit, nggak pengen apa. Fokus di pembangunan itu supaya PT MTI ini punya home base, punya rumah lah. Mas Rian, Pak Haji sehat? Alhamdulillah sehat. 600 juta spek apa mas? Ada 2009 bisa. Itu 05 kalau mau 600 bayarin. 05 Resi Sophia. Saya lo mas barang. Oh, Hankook bukannya ini Bang siapa namanya, Bang Hendra siapa? Dulu kan pernah bareng sama gue. Itu Yokohama ding. Siap. Jangan ngeri-ngeri bos. Ngeri-ngeri apa mas? Mas nyalek barusan. Oh iya saya nyalek. Betul, nyalek DPR RI, dicalekan. MTI berapa armada? Sudah ada 8. 05 pakai herek lo.
Buset, itu bis super sehat mas. Kompresor baru, kemarin baru diganti. Dryer kaki-kaki baru semua. Mesin cylinder head kemarin baru mas. Kurang apa? Udah siap tinggal nyari duit doang itu. Mas Tego, mas nggak ngurusin. Di Andi. Oi Di, koto kunto. Andi iku lho. Tego alasane opo kok akeh sing takok aku jarene mlebu ning kono. Alasannya kata karena mau merusak internal katanya. Telek kucing. Ayo. Jarene Mas Rian telek kono. Aja laporan kemarin nggak tahu mas, katanya sih kurang bukti. Ya iyalah, orang gua nggak ngelakuin apa-apa. Mas Rian kalau sudah jadi jangan, pasti mas, kalau gua jadi pasti bakal banyak banget bisa buka lapangan kerja di daerah-daerah gua ntar, Jepara, Kudus, Demak dan lain-lain lah. Udah di stop ya mas? Belum, aku juga nungguin. Nggak bisa mas, pasti aku dipanggil dulu. Cuman kalau kemarin aku tanya sama temen di dalam sono, katanya buktinya masih kurang. Tapi kalau ya nggak apa-apa, ntar kan ada batas waktunya. Udah gitu ntar kalau SP3 udah keluar atau SP2 lidiknya keluar, aku tinggal bikin laporan balik sama gugatan-gugatan yang lain. Pokoknya tak lawan mas, yang untuk kali ini tak lawan. Gak enak gak ngerokok. Jalur Merak belum. Masalah apa mas? Masalah apa? Gak ada masalah apa-apa. Bang bisa join gak? Join apa nih mas? Di 26 join live. Ferry Mandala mengirim gelang. Mas Rian lulusan apa? Saya lulusan SMP mas. Kenapa kok bisa nyalek? Karena saya punya ijazah persamaan SMA dari pondoknya Kiai Basir almarhum. Dulu kan madrasahnya setara sama Aliyah SMA. Backinganmu ngeri mas. Enggak. Backingan saya Allah mas, sama kayak kalian. Kan kenapa kok gue masih bisa happy? Kan Allah udah bilang mas, la tahzan, innallaha ma'ana mas. Lu nggak usah sedih mas, nggak usah takut, merasa kingsir. Innallaha ma'ana, Gusti Allah nyertani awake dhewe. Allah bersama kamu. Jadi nggak usah takut. Selagi kamu benar, hajar mas. Apalagi orang-orang dolim kayak gitu. Tapi mas kecewa bener kali. Mas nyalon DPR RI. Saya dicalonkan jadi DPR RI. Dicalonkan. Jangan bilang saya nyalon lah mas, kesana kayak saya yang nyari-nyari. Enggak mas, demi Allah mas. Saya disamperin sama rekannya Mas Anas Urbaningrum. Dijemput, ditemuin sama Mas Anas. Dimintain tolong langsung sama Mas Anas. Buat bantuin nyari suara buat PKN di Dapil 2. Kalung emas, siap. Kalung emas gonjiret kulumu. Cocok banget ya ngaji mas, terunya banget bos. Masa mereka udah buka suara mas, pindahan dari PO Haryanto masuk ke mereka tanpa tes. Semua jalur-jalurnya HR yang dulu gue bikin di sana ditempel semua sama mereka. Luar biasa orang ini. Nyesel gue dulu sharing-sharing ilmu ke mereka ini, dipakai buat ngabisin keluarga gue. Tapi tenang aja, Pak Haji dijagain sama Allah mas. Insya Allah beliau nggak akan kenapa-napa lah perusahaannya. Dapil 2 Jepara Kudus Demak, betul mas. Tak dengar lulus ya Gus. Amin. Mangane apa mas? Padahal aku udah kurusan loh mas. Dapil 2 Jepara Kudus, betul. Info loker mas. Tuh, PWS lagi buka loker Wonogiri. Mas, baliho sudah saya kirim. Oh siap mas. Terima kasih banyak tuh kan. Tuh kalian lihat tuh bukti kalau gua nyalek kagak pakai modal. Baliho gua dibikinin sama teman-teman. Partainya nomor urut 9 PKN. Kalau nomor urut saya nomor urut 1 mas. MTI Pemalang ada, tapi sampai terminal aja. Mas Gemoy.
Biyen sampean tahu ning kosane Pak Ucok yo ning Ilaku. Pak Ucok. Ucok mana, Mas? Gak apa-apa Mas, nanti semua cepet teman-teman. Oh iya. Awalnya nambah lemu Mas, siap. Gak pakai pastur ultra. Ini Jamaludin ya? Itu siapa sih itu dia? Idenya kreatif banget. Dia nyalek balihonya gambarnya Ultraman Mas. Mas buka jalur Karangnunggal. Karangnunggal itu daerah mana Mas? Halo selamat malam Mas Rian. Siap. Waalaikumsalam. Aku pernah ketemu Mas Rian tapi Mas Rian gak pernah ketemu aku. Di mana? Jepara dukung Mas. Siap Mas Anton. Minta bantuannya, dukungannya, sosialisasi sama teman-teman keluarga. Terus kalau kamu punya uang sedikit Mas, bikinin saya stiker atau baliho kecil-kecilan, tempel di rumah kamu atau ditempel di kaca-kaca rumah saudara-saudaramu. Saingannya Mas Jamaludin Malik yang Ultraman viral. Iya. Jalur Bojonegoro ada PW Haryanto di situ, sampai sekarang masih nggak dominasi. Masih. Salam dari Lampung Mas. Siap. Macetnya parah Mas. Iya, gua tuh heran yang Rembang Mas. Rembang Juwana Pati itu loh Mas. Gila, itu 4 tahun Mas, 3 tahun lebih loh. Masih macet sampai sekarang. Itu benernya proyek tanggung jawabnya siapa sih? Bupati apa gubernur ya? Bupati kayaknya. Gak jelas tuh. Nyusahin. Saya dari Jabar tapi suka Mas Rian. Wah, sama, saya juga suka sama kamu. Andi jadi proyek abadi gue Mas. Tanggur jawabnya gubernur. Katanya kemarin bupati Mas, karena itu masuknya jalur kabupaten apa gimana gitu. Suara 80.000 Mas. 80.000 apa 100. Wush, terima kasih banyak. Jangan topi lo gitu. Salam dari Tasikmalaya, fans lama. Oh siap. Karangnunggal Pamijan. Wow, jauh banget itu jalurnya orang-orang Tasik kan, berarti Ciamis. Jalurnya Gapuraning, Budiman, ya kan? Bukan dunia kita lah. Karangnunggal Senggol Mas, Tasikmalaya, Pamijahan Mas Rian. Siap. Loker mekanik belum ada. Store ID, terima kasih banyak. Depan. Gua dicubit. Kalian kok lucu-lucu sih. Ada sangunya nggak Mas? Mas, lu kalau ngarepin sangu jangan dari gua, coblos yang lain aja. Gua aja nge-live TikToknya di saweran Mas. Lu malah. Paling suka selawat apa? Selawat Jibril Mas. Itu yang dipasang di bis HR dulu kan selawat Jibril Mas. Itu ijazah dari beliau, dari Pak Haji Mas. Makanya kalian terapin, kalian kalau punya mobil, punya usaha, pasang tuh Mas selawat Jibril. Jadi kenapa dinamain selawat Jibril? Karena dulu zaman Nabi Adam, Jibril pertama kali ketemu sama Nabi Adam itu yang diucapin pertama kali dari lisannya Jibril itu sallallahu ala Muhammad Mas. Makanya dinamain selawat Jibril. Jadi Nabi Muhammad belum ada, tapi Jibril pada saat itu udah selawat sama Muhammad, sama ke Nabi Adam. Makanya dinamain selawat Jibril. Itu kaifiahnya banyak Mas, buat keselamatan, kelancaran rezeki dan lain sebagainya. Makanya kalian kalau punya armada, punya kendaraan, pasang aja. Itu ijazah dari guru-guru kita dulu. Sallallahu ala Muhammad. Simpel aja, jangan dikasih ukiran-ukiran apa, orang jadi susah baca nanti. Nggak usah dikasih apa-apa. Assalamualaikum Mas Rian. Siap. Gak ada yang. Om Rian kapan main Aika lagi, last man standing? Emang masih ada Aika? Mas sodako mau perpanjang umur, betul. Makanya gue ngajarin lu buat sodako. Ayo gitu gue. Cangkring tonggone gendeng Mas. Oh siap. Masih ada Mas. Lah ada dari mana? Oh teh Mas, gak usah repot-repot. Gak usah repot-repot Mas. Buat tim terbalik nama Mercy apa Hino Mas? Dua-duanya enak Mas, tergantung kamu ngerawatnya. Gak ada Mas, udah kayak ngapain minyak gitu Mas, udah kayak ngapain. Ya ibaratnya orang nongkrong sedikit banyak ada hal-hal yang mungkin kalian butuhkan, jadi gue terima sodako kalian. Gue kalau ke guru-guru gue Mas ngasih rokok, ngasih amplopan biasa Mas, karena gue berharap ilmu yang beliau turunkan ke gue tuh berkah. Enggak, gue mah gak ada ilmunya, enggak. Ini anggap aja kita lagi ngopi bareng, lu ngeraktir gue kopi, udah simple.
Tanggapan tentang Rosin gimana mas? Udah pernah gue ini mas, udah gue bahas di IG ada, di tadi nge-live juga ada. Baca aja Instagramku di Rian Mahendra 83. Mas Rian bisa jadi apa aja, pengusaha bisa, caleg bisa, pelawak bisa, guru bisa. Asodako tuh daful bala mas. Sodako itu bisa menghindarkan kamu dari bala. Bala itu banyak bentuknya. Bang. Wih, topi lah hilang. Mas bapak sehat alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Aika CBM mas ada repar sawan juga nih di sini. Abi Aika, waduh gue udah nggak komputer mas, udah sibuk banget. Kelanjutan sama di dalam sel ya ini. Wah anjir, lu ngarepin gue masuk sel. Jangan begitu, doanya buruk kamu. Gak boleh gitu, doa yang baik-baik aja. Unit 183 udah tak beli mas. Mas beli unitku dong satu. Mas sekarang di PO mana? Pilih mas, yang mana gitu, beli satu. Mau tanya masalah kodok Daud dan kawan-kawan dong. Kodok sampai sekarang hilang mas, ya itu dia mas. Kodok itu yang bawa kabur duit itu dulu dia. Kodok namanya, sampai sekarang hilang. Itu yang dulu aku ceritain, aku ketipu investasi kripto, itu dia manusianya. Sampai sekarang menghilang. Oh kamu kenal, berarti kamu tahu dong masalahku 2017 dulu. Bolehkah gambar wayang? Pakai mas, pakai. Saya kemarin ngelihat ada kontainer mas, peti kemas. Itu gambarnya wayang gede banget mas. Wah gue bilang ini keren banget asli. Gue seneng mas. Yang gambar itu saya gambar sendiri, saya desain sendiri. Ntar kalau kalian pasang Pak Haji marah, ntar saya yang belain. Udah pasang aja. Jangan-jangan orang dalam kodok itu. Gak main slot bang, alhamdulillah mas. Saya dijauhkan sama Allah dari hal-hal kayak gitu. Mas gimana hasilnya berita? Lah kamu denger aja sendiri. Emang kamu gak lucu mas baca laporan mereka? Mereka melaporkan saya 378 penipuan karena saya mengaku sebagai pemilik PT Mahendra Transport Indonesia. Didengerin deh baik-baik. Laporan awalnya apa? Malah Mas Rian Monogiri. Nah makanya kalau lu udah denger kan berarti yang soak siapa ya? Modal bis mas, bukan modal berapa. Bisnya mah bebas lah. Uang saya dikodok mas, terus dilempar-lempar. Nah kan? Oh iya mas. Ya itulah. Lu tanya sama Daud sama Reparas aja sama Owan mas. Orang kok sampean apa mas? Diplomat mas. Mas gak dibaca-baca bener ada trayek ke Sumatera. Soalnya tadi siang di Merak. Oh itu lagi wisata mas. Ada orang Jambi pengennya naik MTI buat ziarah Wali Songo, nggak mau naik yang lain. Terus akhirnya saya udah bilang, Riz itu kalau jemput ke sono ada biayanya loh, biaya solarnya otomatis kan PP pengganti, terus biaya kapalnya mereka semua mau nanggung mas. Jadi akhirnya ya sudah kita. Purwodadi Gerobokan hadir, siap mas. Sekarang pegang bis apa? Bis Mahendra. Di daerah Benhil pengen nyobain MTI ada mas dari Cipulir. Benhil yang jaga kemarin lagi pulang kampung. Dari tadi gue nanya deh, Tommy itu mana? Terima gift kepo doang kurang satu. Satu lagi mas. Dapat apaan tuh kalau satu lagi? 9 gak bahaya tah. Tadi lihat Mahendra Trans di Lampung, betul. Itu tadi yang disewa sama orang Jambi. Mas lulus SMP bisa jadi kernet. Saya tuh kalau nerima orang itu lu punya kemampuan. Kalau supir lu punya kemampuan mengemudi dan mengoperasionalkan armada, kalau kernet lu punya kemampuan buat ngerawat dan juga melayani penumpang. Saya kagak juga nggak kepake
sama gue. Itu kalau di dunia operasional gue mas. Tapi basic pendidikan yang tinggi. Tome apa sih? Kalimantan. Buka loker mas. Kediri hadir siap mas? Wah gue dulu 5 tahun di Kediri mas tiap hari. Makanya gue sampai sekarang tuh 4 makan pecel mas. Dari 98 sampai 2003 tiap pagi makanan gue pecel mas selama 5 tahun. Bayangin. Gimana gue nggak bosan sama pecel? Gaji supir bis itu PP-an mas, borongan. Mas gak ke Malang-Malang lagi insya Allah. Kudus mas siap. Polres hadir siap. Trayek Bumi Ayu Pasar Kemis. Mas kasus tipu gelap. Mas emang kuping lu gak denger? Gua dituduh nipu apa mas? Nipu mengaku sebagai pemilik PT Mahindra Transport Indonesia. Mas, itu kira-kira bener apa enggak? Sebenarnya bener enggak? Lah iya makanya lu nanya bener apa enggak kan? Gua enggak bener enggak? Pengacaranya bilang Rian Mahindra dilaporkan pasal 378 penipuan karena soalnya kalau unsur penipuan depannya berarti belakangnya masuknya penggelapan, itu udah sepaket mas. Nggak usah bahas penggelapannya dulu karena itu transaksional, kan operasional, ada uang yang ditransfer dari gua ke dia, dari dia ke gua. Paham? Jadi lu dengerin 378-nya dulu. Awas ya sampai-sampai tas ketinggalan, awas ya ke kediaman sampai-sampai tas ketinggalan. Maksudnya jangan bener mas lah. Kita masih ada operasional MTI yang kerja sama-sama Sembodo. Baru 1 bulan. 1 bulan itu masuk akal nggak kalau kita mau ribut masalah duit? 1 bulan kan baru pengenalan mas, baru pengenalan jalur ya kan, belum kerja mas. Makanya alasan bulan itu jangan terlalu pinter. Wah suka-suka kamu lah. Ini udah lama nih komen-komen begini nggak nongol. Hadir mas. Orang-orang kayak kamu itu nggak akan pernah mau dengar fakta mas, karena keinginan kamu cuma satu, ngebenci aku. Ngebenci gua tuh dipuas-puasin dengan bahasa-bahasa lu seburuk apapun itu terserah, karena buat gua penilaian lu bener-bener nggak penting banget. Dituntut balik nggak mas? Nanti begitu gua udah banyak barang-barang hilang udah gue tanggapin di Instagram resmi gue. Di Instagram gue di Rian Mahindra 83 ada. Sing sabar mas. Oh, yang udah terbiasa menghadapi badai itu nggak akan menggigil karena embun pagi mas. Orang yang terbiasa menghadapi badai itu nggak akan menggigil karena dinginnya embun pagi. Makanya begini-begini nih gue anggap hal-hal receh lah. Selagi lu bener, nggak ada yang boleh ngehalangin lu mas. Intimidasi, jangan mau dikriminalisasi. Selagi memang yang lu lakukan itu benar, hajar mas. Kecuali sama orang tua lu. Kan anak, ya kan? Nggak ada orang tua salah tuh, nggak ada. Anak yang salah pasti, nggak peduli. Itu bakti mas. Tapi kalau sama PO sebelah ini, POS ini enggak, gua lawan.
nggak bisa ngelakuin hal yang sama ke orang lain. Kenal banget lah. Kru Putra Luragung nggak? Pernah kan, banyak krunya Putra Luragung. Kalau gue lagi nongkrong di Kalideres, di mana-mana. Kehilangan penumpangnya, Mas. Itu nggak cuma di Rosalia. Gue bahas ini aja ya, maksudnya masalah di nggak peduli di transportasi udara, pesawat, laut, kapal, darat, bis, ataupun kereta. Setiap barang yang dibawa masuk ke dalam kabin jadi kalau bahasanya cuman itu tanggung jawab perusahaan apa tanggung jawab penumpang, itu tanggung jawab penumpang. Jadi itu hilang pun perusahaan gak akan ada ganti rugi. Itu kalian mau tanya di pesawat silahkan, mau tanya di laut silahkan, mau tanya di darat silahkan. Kecuali barang yang dititipkan kepada kru ditaruh di bagasi. Pesawat tuh contoh, kalau kalian masukin tas ke dalam bagasi pesawat yang lewat mbak-mbak kontrak, kalau di bagasi itu ada klaimnya. Tapi kalau barang itu dibawa sendiri, pan itu nggak salah karena memang dunia transportasi cara kerjanya seperti itu, peraturannya seperti itu. Adalah penyampaian CS-nya Mas, karena nggak ada empati, ketidakadaan empati. Tiba telepon CS-nya ketus jawabnya. Mungkin kan yang gue tanggap itu, maaf Pak, bukan tanggung jawab kami gitu. Terus langsung katanya dimati. Kemarahan konsumennya wajar Mas, kemarahan konsumennya wajar. Konsumen kesel ngoceh dengan baik, mereka pasti ngoceh. Buat gue itu hal yang wajar. Jadi apa yang mau diributkan? Soal malingnya, sindikatnya dan lain-lain, gue yakin Rosalia nggak akan tinggal diam lah. Pasti dia akan bergerak nyari itu sindikatnya supaya mereka nggak cari makan di bis mereka. Karena katanya hal yang aman nih di Rosalia gitu. Lagian sindikat-sindikat kayak gitu tuh mereka beli tiket loh. Naik dari Cikampek, naik dari Subang, naik dari tengah jalan gitu, ntar turun di tengah jalan. Ini yang diganti yellow patch, diganti genteng, diganti keramik. Ini sindikat yang udah ada dari tahun 2000-an Mas. Kok Mas Rian tahu? Karena gue dulu pernah berurusan sama mereka Mas. Cuman beda sindikat mungkin, atau mungkin anak-anaknya, atau mungkin gimana, gue nggak. Dan gue pernah ngebersihin itu waktu Haryanto buka jalur Rawamangun. Atau sering banget dulu di HR tahun 2009 itu. Ya begitulah. Jadi itu sindikat, dan mereka biasanya nggak ada kerjasama sama kru karena buat mereka itu berbahaya buat eksistensi mereka Mas. Tuh. Butuh tanggung jawab. Minta maaf, mohon maaf Pak atas ketidaknyamanannya, Bapak jadi kehilangan ini, nanti kita bantu cek ya, sifat-sifat begitu. Jadi kalau Anda yang salah kernet barang tertukar di Haryanto sering barang tertukar, dan perusahaan tanggung jawab Mas, dicariin, dikasih batas waktu biasanya 1 minggu, begitu nggak ada yang tertukar barang di bagasi loh ya, ya perusahaan ngasih ganti rugi Mas. Biasanya kalau di HR dulu aku maksimal 10 kali harga tiket. Aku sering banget nanganin hal-hal kayak gitu di HR. Kalau sampai nggak ada tanggapan, dalam artian barangnya nggak ketemu, yang ketukarannya itu, yang tertukarnya itu, kita biasanya ngasih kompensasi Mas, 10 kali dari harga tiket maksimal. Ya kan itu random Mas, random. Dalam artian random itu orang itu dari bawah udah ngincer Mas. Jadi dia udah nongkrong nih, misalnya dia nongkrong di pool atau nongkrong di terminal, dia ngelihat mana, dia beli tiket Mas, langsung ngikutin itu penumpangnya di mana. Begitu.
PR buat Rosalia, pasti Rosalia gerak lah. Rosalia itu kan perusahaan besar mas, dia pasti punya. Gue yakin mereka nggak akan tinggal diam, pasti akan bergerak juga buat ngebersihin sindikat-sindikat kayak gini nih. Dul. Pasti. Kenapa bis gak dikasih CCTV? Karena tidak adanya peraturan yang mengikat dari pemerintahan soal CCTV mas. CCTV itu bentuk fasilitas, ya, fasilitas dari pemerintah. Tapi kalau CCTV itu belum menjadi kewajiban. Di kasus Rosalia ini, gue pengen banget suatu saat pemerintah ngetok palu, ya kan, semua perusahaan bis ketika mereka perpanjangan trayek atau mereka lagi kir atau apa, itu disisipi dengan peraturan harus adanya. Gue pernah ketemu sama penumpang yang nggak nyaman bisnya ada CCTV karena mereka ngerasa makanya CCTV itu bentuknya fasilitas bukan kewajiban. Begitu ya Mas, kenapa bus sekarang knalpotnya ngadep ke bawah? Kalau kenapa mukanya jadi belang. Mas itu lagi sering latih tasik itu kan. Gak ada. Coba tahu bisa ya Pak Bos. Bisa aja kalau kamu pernah punya pengalaman di PO lain. Saya pernah kehilangan laptop PO Ramayana tapi kesalahan. Ya begitulah. Mas, kenapa bis knalpotnya hitam? Karena pembakaran solar ya. Kalau yang dibakar duit mungkin warnanya putih mas. Tapi karena yang dibakar solar warnanya jadi hitam mas. Ya, Mas kapan ke Kajen? Insya Allah. Kemarin habis dari Kajen. Idaman saya dulu ngabdi di MT dari Mas. Siap. Mas, bis itu berapa? Bis itu HP-nya bisa kamu lihat dari seri 2600 HP horsepower. Capres pilih nomor berapa mas? Coba jelaskan. Oh enggak mas. Ngehujat capres A, B, C, gue nggak mau. Kalau yang saya enak aja lu pengen bikin drama kebencian, enggak, jangan ajak-ajak gue, dosa gue udah banyak. Yang puyang bukan lu doang. Yang bukan lu doang. Gua juga. Jangan mata siap. Ini yang Allah nggak bisa ampuni, bukan nggak diampuni. Itu dosa yang kita lakukan kepada orang lain, mas. Atau lu punya utang sama orang nggak dibayar tuh, masih diampuni. Nggak bisa ampuni. Info mas Pak Bro, betah mas ngomong kalau nggak rokok. Dari tadi gua rokokan, cuman saya ini dari dulu emang tidurnya dikit. Mas bos dalam, aku siap jadi supir bis Mahendra, amin. BB sekarang berapa? Rahasia. Lu ngapain sih bahas-bahas fisik gua mas? Udahlah, tenang aja, masih gedean Ipan Gunawan. Saya tinggi 172. Saya pernah jadi saksi mata pencurian. Kenapa nggak kamu gebukin mas? Lu kalau ketemu begitu mau sama kru, ntar krunya biasa langsung masukin ke Polres bisnya. Buka gen MTI di. Makasih banyak mas mawarnya, makasih banyak kopinya, makasih banyak gift-gift. Kok nggak ada lintas Lamongan mas? Nggak ada. Telur Bang Hendra, aku pengen ketemu. Sini, aku lagi di Jogja. Ketik Galino Garage di Google Map. Kalau mau
Pengen ngobrol bareng sama aku silakan, mau sharing-sharing hidup silakan, mau nanya kodam silakan. Mas kapan ke Aljabar? Siap. Pak Mandor lagi ngomongin mentil. Kemarin habis WA sama Bapak Haji. Mas jangan nanya-nanya masalah gitulah. Lu enak gak sih Mas kalau tanya lu kapan terakhir? Ya Mas, nggak boleh gitu ah. Salam kenal Pak. Kalau aku lihat kamu agak jauh-jauhan dari air dulu Mas. Kodamu semakin menghijau kayak kodok. Jangan mainan air dulu. MTI alhamdulillah jalan semua Mas. Di sini nggak bisa ngerokok. Jepara menyapa Mas, siap. Jangan lupa bantu sosialisasi. Saya nyalek DPR RI Jepara Kudus 4 bunga. Banyak amat Mas. Makasih banyak Mas. Dolar Mas suksesnya amin. Ya kan? Tahu lah gue, enak aja. Lu kan gue orang Jawa. Komentar kasus udah sampai pegel gue ngomongin Rosalia. Udah lu jangan nanya mulu. Ya udah berkali-kali. Udah, lu baca postingan terakhir gue aja di Instagram. Kenapa saya belum nikah Mas? Ya mungkin lu nggak doyan sama cewek Mas. MTI di Cipulir tadi full Mas. Alhamdulillah Mas, full semua. Di Andi, kayaknya lo live bareng. Live sing bareng maksud gue ojo gabung sarum. Gue ngajak live bareng tuh, ayo kita live bareng. Mas Ray di mana? Sekolah. Wih, Iku piro? Pak mundur wae lah. Sen aku 189 tapi berarti itu setia Andi. Mas, kok repot-repot sih Mas, ya Allah. repotin. Pas ada aja. Besok kan masih ada waktu, aku kesana ya. Jadi ada temen Mas dari Tasik pindah ke Yogyakarta bikin usaha mie. Tasik ya mie bakso Mahendra, Yamin Tasik. Gue tanyain sama mereka yang namanya Mahendra siapa, dia pakai nama kita buat jualan. Gue bilang, oh berarti gue punya saham nih di sini nih. Dan kemarin gue cobain minyak baksonya enak banget Mas. Di KM 14,5. Iya, Jalan Kaliurang 14,5. Enak banget minyak Mas, sama baksonya. Mampir ke sana lah coba. UI Mas, betul sebelah utaranya UI persis. Tapi asli orang Tasik iya, dari ya kan Mas, nggak ada tujuan lain kan. Nah tujuannya cuma pengen buka warung mie ayam aja. Dan emang macetnya minta ampun Mas. Kamu kalau tahu Jakarta ini hari lagi wayah rame kayak Mas tahu bisa Andi kok belum? STJ kenapa? Bahas STJ apa yang perlu dibahas dari Sudiro? Mas kenapa Mercy angkatan 1? Ya kalau nggak gitu ntar rompal lah Mas. Iya hasilnya Mas, hasil apaan? Keranjang kuning mana Mas? Wah iya. Kayaknya gue kalau nge-live emang lagi rame jalan-jalan Jakarta, sumpah di mana-mana. Iya, tolong ya Mas, minta pengertiannya dan kesabarannya Mas. Jakarta. Barang siapa yang tanya yang tanya info
Andi. Cipulir kok urung mlebu bisa masuk jam 09.00 urung mlebu. Keranjang kuning kaos Mas. Iya, gue sambil jualan enak kali ya. X Spanish durung. X. Mas ada minumnya nggak tadi? Oh. Coba keranjang kuning isi bis Mas, isi kaos ya. Iya bener, ntar gue cari dagangan deh isi kaos. Mas kira-kira kalau gue jualan kaos partai murah meriah, ada foto gue, foto MTI, terus mau nggak Mas gue jual harga modal Mas? Akhir tahun ke timur udah padat Mas, udah padat Mas, ke timur ke barat padat. Mau beli nggak lu? Kaos pencalekan gue 30.000 apa ya, murah-murah lah. Jangan partai Mas pribadi. Iya Pak. Gambarnya gambar gua gitu, siluet sama partai nomor urut 1 gitu. Gua jual harga modal aja. Coba langsung. Iya. Ya, Bukan malam minggu. gas Mas aja, jangan lupa. Kan gua gitu misal. Tadi kira bapak gua Mas. Lah ngapa? Turun terus penontonnya, ciri-ciri kena band Mas. Sekalian. Mas, udah dulu ya, gue pengen ngecek anak-anak operasi. Cek bisa dulu sekalian. Makasih banyak ya, ntar malaman kita nge-live lagi, oke? Dadah, makasih banyak. Assalamualaikum.